kita jadi visualisasi dalam imajinasi kita sendiri ya, walaupun nggak pakai slide ya. Ada 3 V yang lo perlu ada dalam menyampaikan pesan. Saya lapar sekali. Om Steny Agustaf. Om Yosai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah, masya Allah. Nomor rekening berapa? Masih yang lama. Masih yang lama. Pinnya belum kasih gue. Lo rampok dong. Oke bro, kita menyambung pembicaraan kita yang kemarin ya. Iya. Mungkin gue akan berangkat dari sebuah problem. Problem gue, dan mungkin bisa jadi problem teman-teman kita di luar sana. Problem gue juga. We are friends, brother. Oke. Jadi gini, sebagai seorang strategic planner, ya, strategic planner itu kan kerjaannya adalah presentasi sebuah konsep. Nah, gue sering mengalami saat presentasi tersebut begitu selesai bungkus gitu ya, kok berasa ada yang kurang, berasa ada kurang maksimal, ada yang ini mestinya bisa gue boost lagi dari tadi ini. Terutama adalah saat komunikasi verbal. Saat penyampaian pesan. Nah, public speaking ya. Yes, betul. Itu jadi masalah gue, masalah utama gue. Mungkin gue butuh improvement di situ. Nah, gimana tuh caranya, bro? Gue butuh masukan dari sini nih. Siap kalau gitu. Berarti di hadapan lo adalah klien ya? Betul, klien. Ya, kalau konten nggak ada masalah ya? Insya Allah. Konten insya Allah, tugas lo hari-hari lah membuat slide gitu. Delivery berarti ya? Delivery. Ya, gue ulang dikit. Pertanyaan lu adalah gimana caranya untuk tampil lebih maksimal dalam public speaking, itu betul ya? Betul. Ya. Nah, gue baru aja ngelakuin clarifying. Gue clarify tadi pertanyaan lo. Kebanyakan dari kita ketika kita mendengarkan, kita tuh sibuk memikirkan jawabannya. Harusnya kita clarify dulu. Jadi pertanyaan lo lah bagaimana caranya untuk kita tampil lebih maksimal, betul ya? Nah, baru gue jawab. Oh gitu, harus itu tips juga ya, kita harus mengulangi pertanyaan dulu gitu ya. Benar. Jadi satu, kita mungkin dapat attention juga, ada emphasizing empati gitu ya. Kayak strategic planner kayak lo lah. Lo kan bekerja berdasarkan briefing atau instruksi dari klien kan. Gue juga gitu kan, gue menjawab berdasarkan instruksi dari lo. Instruksinya adalah pertanyaan. Gue clarify dulu pertanyaannya, benar. Ya, jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk kita tampil lebih maksimal. Yes, oke. Good, alhamdulillah gue rasa lo ada di track yang tepat. Kenapa? Karena lo sadar diri. Ini sebuah sifat atau kebiasaan orang-orang baik gitu, behavior of a champion. Karena juara-juara itu nggak pernah merasa cukup puas sama dirinya. Dalam konteks yang kebaikan ya, bukan yang nggak bersyukur nih. Dia akan selalu memperbaiki diri. Gue inget baca sebuah cerita, Tiger Woods habis turnamen, sementara juara-juara yang lain itu selebrasi, champagne, cewek, makan-makan. Dia masuk ke dalam studio rekamannya dia lihat rekaman video dia analisa. Padahal dia juara loh dia. Oh gitu. Dia juara di championship itu. Segitu juara, apalagi gagal. Iya kan? Oh, iya. Jadi ini hal yang bagus. Jadi lo ngerasa kurang tuh hal yang bagus. Gue juga merasakan hal yang sama. Gue juga sering merasa kurang. Dari situ gue bisa belajar. Nah, dalam penyampaian pesan ada 3 elemen penting bro yang harus kita kuasain. Oh, ini mesti gue catat nih. Ya, 3 V namanya. V ya? 3 V. Ini sebenarnya bukan teori gue, tapi teori seorang psikolog bernama Albert Mehrabian dengan teorinya bernama Mehrabian Formula. Pernah denger gue? Ini menarik nih. Oke. Dia bukan besar sih. Personal brandingnya kuat di tahun 80-an. Sampai sekarang teorinya masih dipakai. Sekalipun kaum modern udah ngerasa ini old fashion nih, nggak kayak gini gitu. Tapi gue rasa banyak kebaikan dari teori tersebut. Si Albert Mehrabian itu, beliau bilang 3 V yang lo perlu ada dalam menyampaikan pesan. Yang pertama adalah word atau kata-kata atau verbal. V pertama verbal. Ya? Jadi lo presentasi, lo punya kata-kata yang kuat, lo punya kata-kata yang bisa persuasif ke depan klien. Pemilihan diksi lo tuh kuat, kata-kata lo teknis sesuai dengan apa yang klien butuh, itu bagian daripada kata-kata atau tadi verbal. Itu berkontribusi 7% dalam menyampaikan pesan. Sisanya berarti menarik lagi nih. Iya. Oke. V yang kedua adalah vokal. Lo punya kata-kata yang keren, diksi lo bagus, kata-kata lo masya Allah gitu ya, luar biasa, terpelajar banget, technical banget, lo tahu banget sama ilmu yang lo mau sampein. Tapi tone lo kurang. Nah ini berbahaya. Lo nggak tahu kapan lo menekankan itu. Lo nggak tahu kapan lo harus bikin ini sedih. Lo nggak tahu kapan penekanannya lo harus bersemangat. Lo nggak tahu kapan ini adalah sebuah kesedihan yang lo harus turunin nada lo. Nah itu namanya masuk ke
vokal. Oh, berarti ada dinamika ya dari situ ya? Jadi ada dinamika. Itu masuk ke V yang kedua, vokal. Itu kontribusinya 38%, Sa. Masa? 7 plus 38 itu baru 45%. Nah, berarti kan ada satu lagi kan? Ini besar banget. Yang kontribusinya 55%. Apa coba? Ntar dulu, verbal, vokal. Satu lagi V itu adalah voice mungkin. Voice itu masuk ke tone tadi, gitu. Ke vokal. Yang terakhir adalah visual. Oke. Tampilan visual kita, body language kita, ekspresi wajah kita, cara kita tersenyum, cara kita mengernyitkan dahi, cara kita menatap orang, eye contact. Semua itu masuk dalam visual. Termasuk slide yang lo bikin, itu visual juga. Iya. Semua hal-hal yang sifatnya visual yang lo sampaikan kepada audience yang gunanya untuk menyampaikan pesan itu visual maksudnya. Gitu. Itu kontribusinya gede banget, bro. 55%. Iya, nah kebanyakan dari kita ada beberapa yang mungkin lemah di visual, dia nggak memaksimalkan body language-nya. Jadi, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini sekarang adalah waktu yang tepat. Dia cuma bilang, Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang adalah waktu yang tepat. Lu nggak mainin tangan lu, hand gesture lu nggak mainin, ekspresi wajah lo. Ini adalah ada satu isu di problem di perusahaan. Bapak dan Ibu, Anda bisa bayangkan kalau terjadi turnover selalu di perusahaan Bapak. Ini berbahaya dalam 5 tahun ke depan. Lu tampakkan wajah berbahaya dan problem. Karena lu menyampaikan sebuah problem gitu. Nah ini nggak main kita kebanyakan. Jadi mungkin begini ya, saat kita tidak ada slide yang membantu gitu lah, saya mungkin nggak punya slide yang cukup maksimal untuk perhatian. Berarti kita harus memaksimalkan semua yang kita punya nih tadi. Verbalnya, kata-kata, pemilihan kata-kata, terus vokal, intonasi plus gestur ya. Ya itu tiga bersaudara yang penting tuh. Gue kasih sederhana contoh deh. Ada sebuah kalimat, saya lapar sekali, udah 3 kata, saya lapar sekali. Saya ucapkan dalam kata, saya lapar sekali, flat, udah. Baru 7%, ya kan? Terus gue tambah dengan tone gue. Saya lapar sekali. Gue agak lirih, karena gue emang lapar. Tambah tuh 30%. Lebih percaya nggak sama gue tadi? Ya. Terus gue tambahin lagi, saya lapar banget, bisa bantu nggak, pinjemin uang? Lo percaya nggak sama yang terakhir? Percaya, karena ada empati, emosi yang bermain ya? Jelas. Nah, body language lo, intonasi lo, tone tadi, dengan kata-kata lo gabungin jadi satu, lo maksimalkan, jadilah kepercayaan publik terhadap apa yang lo sampaikan. Masya Allah, ini jadi kayak kelas acting nih bro, gitu. Ini kayak maksudnya, ya semua dari segala sisi yang ada dalam diri kita tadi, cara bersuara, cara memilih kata-kata, dan cara menyampaikan lewat gerak tubuh itu ternyata ya samanya satu paket ya. Iya, ada alasan khusus kenapa Allah ciptakan kita dengan semua organ tubuh kita untuk dimainkan seperti itu, ya kan? Gimana cara lo menggambarkan suatu masalah yang besar sekali, masalahnya besar sekali. Bu, Bapak dan Ibu, banyak banget di luar sana. Kan lu main tangan lo. Tapi kalau, Bu, banyak banget di luar sana, lu nggak main tangan lo. Nah, ini body language ini, visual ini membantu orang cepat menerima apa yang lo sampaikan, Sa. Nah, itulah yang bisa lo maksimalkan dalam public speaking lo, ya. Kurang lebih kita lihat seperti ini kalau gambaran ini review sedikit ya. Ya, 7% verbal, 38% tonal, dan 55% visual. Ini mungkin coba nih, gue minta dikoreksi. Kalau misalnya gue lagi presentasi gitu, berarti gue akan ngomong dengan gestur dan kombinasi 3V tadi ya. Jelas. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahu nggak sih bahwa kalian tuh sebetulnya punya masalah yang besar banget dari sisi penjualan. Nah, gitu kali ya? Iya, kelihatan. Gitu ya? Iya. Jadi seakan-akan kita udah memberikan sebuah alert gitu ya, bahwa ada something yang big di situ. Iya, tadi kan lu bilang besar lu lambatin dan lu makin besar. Besar. Gede, banyak. Orang Jawa banyak gitu. Nah, misalnya gini, tolong koreksi nih. Bayangkan jika misalkan penjualan ini tidak berakhir dengan baik pada kuartal ketiga, maka kayak gitu kali ya? Iya. Ya kayak gitu kurang lebih. Presiden kita kan juga kayak gitu. Nah, cuma memang nggak semua orang dari kita dikasih kelebihan sama Allah, kekuatan dalam memaksimalkan tadi body language atau visual. Atau ada juga sebut introvert. Gue orangnya introvert, Mas. Gue jarang senyum.
gue jarang senyum, gue jarang ngobrol sama orang, gue jarang berkomunikasi, seperlunya aja. Tapi gue seorang strategic planner di sebuah perusahaan I.O. Gimana caranya? Ya itulah banyak. Lo bisa mengandalkan kekuatan story. Ya kan, lo nggak harus teriak-teriak, lo nggak harus wah gitu. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi jika satu persatu pegawai di tempat Anda keluar? Apa yang akan terjadi, Pak? Mungkin 10 tahun perusahaan kita udah nggak ada. Nah kan lumayan. Plus didukung oleh gambar yang kuat, visual gambar. Itu area lo kan? Betul. Gue jadi teringat nih saat-saat mungkin beberapa belas tahun yang lalu saat gue masih baru berkecimpung di industri advertising gitu ya. Dan pertama kali gue harus membawakan sebuah presentasi. Begitu selesai presentasi, itu mentor gue ngomong gini, Yos, ada ketidakpercayaan diri pada suara lo tadi, gitu. Itu gue masih ingat langsung, dek, apa ya, bener juga ya, mungkin ya. Gitu. Nah, kalau masalah ngomong suara itu masuk ke V yang kedua kan, tadi vokal. Di vokal tuh banyak elemen yang kita bisa asah. Ini contoh, ini vocal elements nih, unsur-unsur vokal yang harus kita kuasai. Bayangin public speaking itu dalam banget, dalam banget. Sky is the limit dan tinggi banget. Kita mau belajar segimana? Jadi nggak ada waktu lo untuk bilang gue nggak bisa belajar, gue udah mau menguasai public speaking. Nggak mungkin, nonsense. Public speaking itu dalam banget ilmunya dan tinggi banget. Dan mungkin akan berkembang terus kali ya. Yes, di vocal elements lu belajar banyak tone quality, kualitas suara, nada, ya. Lo mainkan intonasi. Kalau lo flat aja, Bapak dan Ibu yang kami hormati, selamat datang di sebuah presentasi yang mudah-mudahan ini bisa mengubah pola Anda berpikir tentang ini. Itu biasa kan flat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih sudah hadir di sini. Hadirnya saya pagi ini harapannya bisa memberikan manfaat buat Anda. Manfaat yang nanti akan Anda bawa. Lo mainkan intonasi lo, ada saatnya lo naik, ya ada saatnya lo turun. Itu bagian daripada intonasi. Dan ada clarity atau clarity, kejelasan. Lo mesti jelas. Ini berhubungan dengan pronunciation, pengucapan lafal. Biar nggak mumbling. Biar lo nggak mumbling, lo menjaga speed lo supaya jangan cepet. Ya. Justru gitu, karena gue ngeliat kebanyakan orang itu berusaha cepet-cepet selesai nih presentasi gitu. Jangan bro, jangan. itu berbahaya. Jadi kita normal speed aja. Bapak dan Ibu yang kami hormati, presentasi ini dibuat untuk Anda, untuk kita semua, supaya kita bisa mendapatkan sebuah ide yang bermanfaat. Ya lo main kan, lo buka mulut lo jelasin omongan lo tiap kata per kata, tanpa berlambat-lambat ria ya, tetap normal speed. Itu bagian dari clarity. Nah, stressing, lo tahu di bagian mana lo harus menekan kalimatnya. Karena lo bilang, Bapak dan Ibu, jika hari ini kita tidak melakukan tindakan apapun, 5 tahun ke depan perusahaan kita sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Gokil ya, gesturnya ya, mantep ya, Masya kan? Allah. Lo bisa ngomong gitu, tidak ada lagi, tidak ada lagi. Nah, tadi gue ngelakuin 2 teknik tuh. Tidak ada lagi, gue pelanin, tapi gue naikin nadanya tinggiin. Terus gue berhenti atau pausing, teknik pause. Tidak ada lagi. Gue diem. Diem ini juga sebuah teknik dalam vocal elements supaya orang mencerna apa yang lu sampaikan tadi. Dan lu bisa lihat mungkin muka mereka gitu ya. Iya. Bayangin, kalau kita tidak melakukan aksi apapun membenahi organisasi kita akan kehilangan 60% customer kita. 60%. Itu pengulangan lagi, ditulang lagi. Iya, lo ulang itu pengulang juga bagian daripada teknik lo penyampaian vocal element atau tone tadi. Semuanya public speaking, bro. Ya, pause, pitch, nada tinggi, nada rendah. Lu juga jangan terlalu tinggi tone-nya, pitch. Bapak dan Ibu kami hormati, terima kasih sudah hadir. Dan hari ini kita akan ngomongin tentang capek lo. Ada kadang lo cool, ada kadang lo speed, lo cepetin, ada lo tone-nya lo tinggiin. Lo ngomongin tentang tensi ya, ketegangan. Anda bisa bayangin di luar sana banyak sekali orang-orang kita yang susah mencari ini nggak dapat, mereka nggak bisa mendapatkan uang gitu, lo tekankan gitu, atau tense-nya atau tegangnya lo naikin, bisa, itu bagian daripada vokal. Ya, masuk bikin joke juga gitu ya, itu juga. Ya, jokes dan sebagainya itu masuk dalam konten ya, artinya konten ini ngomongin ke metodologi nanti. Masuk. Volume dan speed, lo tahu kapan volume lo tinggiin, lo tahu kapan volume lo kecilin. Ya. Kalau yang ngomong kesedihan. Anda bisa bayangin, seorang ibu itu hanya dapat uang Rp5.000 dengan menjajakan dagangannya. 5.000 Pak, 5.000 dapat apa sih? Kita bawa uang 5.000 kuartal masih kurang. Lu mainkan volume itu.
Ya. Ya Anda bayangkan dia bisa mendapatkan uang 10 kali lipatnya, 50.000 bahagia luar biasa ibu ini Pak. Naikin lagi kan volume lo, speed lo, kapan lo cepet, lagi tense, lagi tegang, ya lo cepetin. Tapi kalau lagi ada emosi lo pelanin. Hari itu hujan deras di luar sana. Pandangan saya tertuju pada seorang wanita tua di pinggir jalan yang sedang duduk termenung. Di depannya ada dagangannya. Dagangannya dihamparkan di sebuah toko. Lo kan lagi storytelling, lo mainin speed lo dan volume lo rendah. Itu adalah dinamika dari voice of tone atau vokal yang bisa kita maksimalin. Itu ya, mungkin yang pernah kita obrolin dulu ya, bahwa suara itu bisa menggambarkan sebuah tadi mood, dan mungkin kita jadi visualisasi dalam imajinasi kita sendiri ya, walaupun nggak pakai slide ya. Kita bisa berimajinasi ya. Banget, itu bisa memaksimalkan theater of mind. Orang kalau nggak melihat wajah dia, terutama penyiar radio ya, dengan suara dimaksimalkan. Makanya penyiar radio kadang-kadang suka kehebohan kan. Ayo telepon sekarang, kita tunggu di nomor 314-4567, udah disiapin voucher senilai Rp50.000. Kesannya kan kayak 5 juta, padahal cuma 50.000 ya, elah voucher 50.000 bro. Iya kan? Oh iya. Tapi itu kekuatan dari memainkan ini. Luar biasa. Inflecting tadi kita ada memainkan, kadang ada tingginya, ada rendahnya. Itu ada yang di vokal. Banyak. Cakep. Oke. Gimana kira-kira? Ini sih harus dipraktekin. Wah, harus dipraktekin ini. Jadi next presentation lo harus kick ass ya, lo harus hammering. Bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Gue takutnya gue masih kayak tukang obat sih. Jangan, enggak, lo mesti nyesuaiin dengan audiens juga. Beda gue, bapak-bapak ibu gue sama bapak ibu lu tuh beda. Gue tuh kayak bapak-bapak juga semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, nah, kan beda tuh. Coba kalau tadi lu lebih keren gitu. Enggak, itu masalah latihan aja, Sa. Gitu ya? Carilah panggilan yang pas. Bestie gitu. Misalnya kayak lain, dear clients atau siapa sebut nama. Mas Imam, panggil boleh. Rekan-rekan, ya lu panggil aja satu kata pengganti yang bisa mewakili mereka, yang lo bisa akrab sama mereka. Bro, hey bro, ini urusan kita bersama, kayak gitu-gitu. Luar biasa. Jadi 3 poin tadi jangan dilupain ya teman-teman. Verbal, vokal, dan visual untuk kita bisa memaksimalkan public speaking kita. Nah pertanyaannya, tanyakan diri kita, yang mana nih yang harus saya perbaikin? Kalau gue sih sarankan, udah overhaul aja, bongkar semuanya, turun mesin aja, lo olah dari awal. Latihnya verbal gimana, latihan vokal gimana, latihan visual gimana. Itu metodenya bisa diajarin kapan tuh kira-kira? Insya Allah, kalau kita ketemu di kelas suatu saat nanti kita akan maksimalkan setiap menit yang berharga ini. Mudah-mudahan sih. Nah, mungkin teman-teman punya nggak sih sebuah masalah juga yang sama? Mungkin bisa tulis di komentar ya. Gue pengen dengar tuh, gue pengen tahu. Karena mungkin gue nggak sendirian loh, gitu. Gue nggak sendirian punya masalah seperti ini. Banget. Mungkin bisa bantu ya nanti kalau misalnya ada yang mau komen atau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditulis ya. Gitu. Pertanyaannya apa? Apa masalah terbesar teman-teman? Oh, di antara 3 ini, yang mana nih yang jadi kendala buat teman-teman kali ya? Apakah di verbal, apakah vokal, visual, gitu kan? Iya, siapa tahu bisa jadi konten kita berikut kan ya? Nah, usulin ya, bahas apa? Deh. Oke, siap kalau gitu bro. Oke, Om Stenia Gustaf, thank you banget. Ini Masya Allah luar biasa. Welcome bro, karena Allah. Terima kasih, jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.